13 Juni 2023. Hari ini adalah peringatan 10 tahun debut dari grup dunia BTS. Jika kita berpikir tentang 10 tahun lalu, hari ini BTS status mereka sangat berbeda seperti langit dan bumi. Mari kita sama-sama mencari tahu bagaimana 10 tahun dengan BTS. Pada tanggal 13 Juni 2013, BTS memperkenalkan diri mereka secara resmi dengan nama BTS melalui album single pertama mereka yang berjudul 2 Chul 4 Skol. Karena nama grup yang unik, Bangtan Sonyeondan mencapai peringkat pertama di real time setelah debutnya, dan debut mereka No More Dream menempati posisi ke-99 di Melon Weekly Chart, menjadikan mereka grup rookie dari perusahaan manajemen kecil yang tidak terkenal dengan hasil yang sangat baik. Alasan dibalik ini adalah kegiatan SNS dan YouTube BTS yang sangat aktif. Sejak sebelum debut, BTS telah membagikan kisah mereka melalui SNS dan YouTube. Strategi BTS ini cocok dengan perubahan zaman. Pada tahun 2013, tingkat adopsi smartphone telah melampaui 75% yang mengaktifkan lebih banyak SNS, dan pangsa YouTube melonjak menjadi 74%. Oleh karena itu, dengan strategi yang cocok untuk perubahan ini, tidak ada pilihan selain tingkat perhatian pada BTS terus meningkat. Sebagai hasilnya, mini album pertama BTORULE itu menjual sekitar 34.000 kopi berdasarkan pada Gaon Chart tahun 2013, mencatat penjualan album tertinggi di antara pendatang baru. Dengan perhatian dan hasil seperti ini, BTS berhasil meraih penghargaan rookie di berbagai acara penghargaan. Pada tahun 2014, BTS menjadi kandidat pertama untuk pertama kalinya dalam siaran musik dengan Boy in Love, bagian terakhir dari seri Skol. Album seri Skol memiliki konsep yang sangat trendy dan koreografi yang intens, membuat BTS sudah populer di luar negeri. Terutama American Hustle Live yang dibuat Dilla dengan konsep studi hip hop paksaan, dan tahap Mnet Kakon Dilla telah menarik lebih banyak penggemar internasional. Dalam situasi ini, album studio pertama mereka, Dark World, berhasil menjual lebih dari 100.000 kopi untuk pertama kalinya. Selama 3 hari, mereka juga memulai konser solo pertama mereka dengan lebih dari 5.000 penonton dan tur dunia. Kemudian, pada tahun 2015, dimulailah seri album legendaris. Situasi ini membutuhkan pukulan besar bagi BTS. Meskipun fandom terus tumbuh, mereka memiliki kelemahan dalam popularitas. Sebagai hasilnya, mereka merilis album Cheongchun 2 bagian, The Most Beautiful Moment in Life, PT1. Dengan lagu Easy Listening, I Need You, yang lebih mudah didengar daripada beat hip hop yang keras dan konsep keindahan, Cheongchun, mereka menunjukkan popularitas luar biasa dengan memasuki tangga lagu di posisi kedua. Lagu ini juga berhasil mendapatkan tempat pertama di siaran musik untuk pertama kalinya. Fire, yang terkenal dengan koreografinya yang kuat dan bagian refrain yang mudah diingat, adalah lagu utama dari album edisi khusus 2016, The Most Beautiful Moment in Life, yang Forever. Tidak hanya berhasil memasuki posisi pertama di chart Melon, penjualan awal mencapai sekitar 160.000 kopi, lebih dari 100.000 kopi untuk pertama kalinya. Kemudian konser The Most Beautiful Moment in Life yang berlangsung selama 2 hari berhasil mengumpulkan sekitar 25.000 penonton. Ini lebih dari 5 kali lipat perbedaannya jika dibandingkan dengan konser pertama mereka. Setelah menyelesaikan tur Asia yang berhasil mengumpulkan sekitar 140.000 penonton, BTS melompat lebih tinggi lagi dengan album studio kedua mereka, Wings. Lagu utamanya adalah Blood Sweat Tears. Menduduki peringkat pertama dalam chart musik domestik menjadi hal yang biasa, dan penjualan awal album meningkat menjadi sekitar 340.000 kopi. Mereka juga mencatat peringkat tertinggi K-pop dengan masuk ke posisi 26 di chart Billboard 200. Melalui pertumbuhan yang meledak-ledak ini, mereka akhirnya meraih penghargaan utama hanya 3 tahun setelah debut di acara penghargaan akhir tahun. Benar-benar tahun yang dirasakan popularitas yang berkobar. Mulai saat ini, BTS mulai menjalani debut sebagai idola internasional.
Hari-hari bahagia terus berlanjut seperti lagu utama, Spring Day, yang dirilis pada Februari 2017. Spring Day juga adalah lagu yang pertama kali mencapai 100 juta streaming dan menempati peringkat ke-13 di chart Melon tahunan. Sekalipun BTS untuk pertama kalinya memenangkan penghargaan Top Social Artist di Billboard Music Awards. Kemudian seri Love Yourself yang banyak dicintai dimulai. Lagu utamanya adalah DNA. Album ini mencatatkan banyak rekor. Dengan penjualan awal 750.000 kopi sebagai artis domestik teratas, total penjualan 1.490.000 kopi pada 2017 mencapai 100 juta tayangan video musik di YouTube dalam 24 hari, peringkat pertama di iTunes di 73 negara dan akhirnya masuk ke posisi 85 pada tanggal lagu single utama Billboard Hot 100. Selain itu mereka juga diundang untuk tampil di American Music Awards yang akhirnya meningkatkan popularitas mereka di luar negeri. Setelah itu mereka diundang ke berbagai talk show Amerika dan menjadi pusat perhatian yang menunjukkan bahwa penampilan ini sangat berdampak besar. Untuk menggali lebih dalam reaksi Amerika, mereka merilis remix Mic Drop selama periode pemeringkatan Billboard. Lagu ini mencapai peringkat pertama di iTunes Amerika, peringkat 28 di Billboard Hot 100 dan memastikan fandom BTS yang kuat di Amerika Serikat. Di tahun 2018 seri baru, Love Yourself, dirilis yaitu album penuh ketiga Love Yourself Tear. Mereka menjadi penjual jutaan kopi pada penjualan awal dan video musik mencapai 100 juta tayangan hanya dalam 9 hari. Mereka menempati posisi ke-10 di Billboard Hot 100 dan akhirnya menduduki posisi pertama di Billboard 200. Ini merupakan rekor pertama kali K-pop mencapai peringkat pertama di tanggal lagu utama Billboard. Selama 2 tahun berturut-turut mereka juga memenangkan penghargaan Top Social Artist di Billboard Music Awards. Kemudian seri terakhir Love Yourself yaitu album Love Yourself Answer juga menempati posisi pertama di Billboard 200, lagu utama Idol mencapai posisi ke-11 di Billboard Hot 100, dan posisi ke-21 di UK Official Singles Chart, menunjukkan prestasi boyband kelas dunia. Para penggemar di Korea bahkan tidak bisa percaya bahwa perhatian ini benar-benar nyata. Seri album berikutnya Map of the Soul dimulai pada tahun 2019. Map of the Soul Persona membuat orang terkejut hanya dengan jumlah penjualan albumnya. Album K-pop yang memiliki rekor Guinness sebelumnya adalah Kim Ganmo dengan 3,3 juta kopi terjual, tetapi BTS berhasil menjual 3,39 juta kopi, memecahkan rekor dan mencapai peringkat teratas untuk penjualan album terbanyak dalam waktu tercepat di dalam negeri. Sekarang menjadi nomor 1 di Billboard 200 adalah peringkat yang diharapkan dan mereka juga menunjukkan peringkat mengejutkan dengan memasuki peringkat ke-8 di Billboard Hot 100. Perhatian global ini terus meningkat tanpa tahu kapan akan berhenti. Map of the Soul 7 lebih luar biasa. Tidak hanya menjadi penyanyi non-Inggris pertama yang mencapai posisi pertama di 5 pasar musik terbesar di dunia lagu utama, On, debut di posisi keempat di Billboard Hot 100. Dan BTS akhirnya mencapai posisi pertama di Billboard Hot 100 sebagai penyanyi Korea pertama dengan single mereka Dynamite. Ini adalah rekor yang mengesankan, tetapi yang disayangkan adalah bahwa itu adalah lagu berbahasa Inggris. Mereka merasa lagu berbahasa Korea mungkin tidak bisa mencapai posisi pertama, tetapi dengan lagu utama Life Goes On dari album Special Bay mereka berhasil mencapai posisi pertama di Hot 100 sebagai lagu berbahasa Korea untuk pertama kalinya dalam sejarah 62 tahun Billboard Chart. Ditambah dengan album Bay mencapai posisi pertama di Billboard 200, BTS menjadi grup pertama yang debut di posisi pertama baik di Billboard 200 maupun Hot 100. Mereka juga mencatat rekor sebagai penyanyi Korea pertama yang dinominasikan dalam kategori pop di Grammy Awards yang terkenal eksklusif. BTS yang tampaknya tidak memiliki tempat yang lebih tinggi untuk dijangkau mengguncang dunia sekali lagi dengan Butter. Lagu ini berhasil menduduki puncak Billboard Hot 100 selama 10 minggu berturut-turut, menjadikannya lagu dengan rekor terbanyak di puncak tangga lagu Billboard di tahun 2021. Lagu yang menggantikan posisi pertama adalah lagu lain dari BTS, Permission to Dance. BTS yang mencapai puncak sebagai penyanyi K-pop memberikan kabar mengejutkan pada tahun 2022.
BTS merilis album antologi, Proof, yang berisi lagu-lagu yang telah mereka buat sebelumnya. Ini adalah pilihan untuk beristirahat sejenak. 14 Juni 2022 BTS mengumumkan melalui BTS Festa bahwa mereka akan mengakhiri satu bab dalam perjalanan mereka dan fokus pada kegiatan individu untuk sementara waktu. Bersamaan dengan itu masa wajib militer anggota juga dimulai. Jin sebagai anggota tertua memulai wajib militer pertama kali pada bulan Desember. Namun sebenarnya kegiatan para anggota BTS malah meningkat. Para anggota mulai merilis album solo mereka masing-masing dan memperkenalkan musik individual yang tidak dapat mereka tampilkan sebagai grup. Pada April 2023 J-Hope juga memulai wajib militernya. Para anggota BTS mengatakan bahwa akhir masa wajib militernya adalah pada tahun 2025. Sementara itu para anggota sedang mempersiapkan album mereka masing-masing dan bab baru BTS yang akan dimulai pada tahun 2025. Setelah menciptakan rekor luar biasa selama 10 tahun sangat menarik untuk melihat bagaimana BTS akan mengguncang dunia pada tahun 2025. Apakah Anda menikmati 10 tahun luar biasa yang ditampilkan oleh BTS? Jika demikian mohon untuk menekan tombol suka, berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Silakan bagikan momen terbaik BTS yang Anda ingat melalui komentar.